satu bukti bahwa dia nggak artifisial. Yang kedua, yang sudah dikerjakan sangat banyak. Ya, misalnya saya ulangin ya, membangun 6.000 km jalan nasional, 2.700 km jalan tol baru, 366.000 km jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 1,1 juta hektar lapangan irigasi baru. Panjang lah kalau diteruskan nanti selesai acaranya. Nah yang kedua soal kabinet. Begini, kalau kita bicara kabinet itu kita cara pandangnya nggak bisa seperti organisasi yang lain ya. Karena di situ tuh bukan hanya teknokrasi, teknokrasi. Soal teknokrasi pun saya yakin bisa dipenuhi dengan dengan sangat baik. Ya, misalnya aja kalau kita bicara nama-nama calon yang ada ya. Nih misalnya nih Pak Abdul Mukti jelas cocok jadi Menteri Pendidikan karena memang bidangnya di sana. Kita bicara Menkominfo, Mutia Hafid, memang latar belakangnya adalah jurnalis, memang skillnya dia punya. Kita bicara siapa lagi? Pak Agus Adrianto, kemungkinan jadi Menteri bidang lapas dan imigrasi, ya memang penegak hukum. Ya lagi-lagi panjang lah kalau kita bicara soal teknokrasi. Nah tapi yang nomor dua yang saya mau ingatkan di sini, kalau kita bicara kabinet, kita juga bicara mengenai kebersamaan, kita bicara mengenai persatuan, kita bicara mengenai representasi. Kenapa bangsa ini sangat-sangat besar. Kalau hanya dia harus diwakili gitu oleh partai politik, dia diwakili oleh ormas, dia menggambarkan keragaman suku, keragaman masyarakat gitu. Nah yang penting adalah bahwa keragaman-keragaman tadi tidak menafikan soal kompetensi, soal teknokrasi, soal leadership, soal kepemimpinan. Gitu. Nah saya percaya dari nama-nama yang ada pada hari ini adalah orang-orang yang memang punya track record pada bidangnya masing-masing, gitu ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, mumpung Mas Kodari udah nyinggung itu, saya mau menampilkan ini beberapa nama-nama yang juga mencuri perhatian publik ya. Kalau kita lihat wajah-wajah baru, boleh ditampilkan? Barangkali ini ada sejumlah nama yang dipanggil, yang menggelitik publik juga, yang menuai reaksi cukup beragam dari publik. Veronica Tan dengan pengalamannya cukup banyak juga ya. Kemudian Raffi Ahmad, artis YouTuber, dan kemudian Yovie Widianto, Haikal Hasan Baras. Terus yang juga menarik, ini ada Gus Miftah. Nah saya nggak tahu nih kompatibelnya di mana nih, kalau Mas Kodari bisa mengelaborasi. Ya tentu semua kesimpulan harus kita tunda sampai nanti posisi masing-masing diumumkan. Jelas gitu ya. Pada hari ini kan kita baru duga-dugaan atau analisa. Soal Raffi Ahmad, kalau dia ditempatkan untuk sektor ekonomi kreatif, saya kira siapa yang bisa membantah bahwa pada hari ini Raffi Ahmad salah satu konten kreator, salah satu seniman kita yang paling kreatif, dan bukan hanya kreatif tetapi juga dia mampu membangun suatu usaha dalam skala yang besar dan menciptakan lapangan kerja. Iya, menciptakan lapangan kerja gitu. Bahkan dia di-engage oleh grup-grup televisi besar misalnya. Yovie Widianto kalau nanti dia berkaitan dengan dunia seni, siapa juga yang mau membantah? Salah satu pengarang lagu yang paling terkenal, siapa yang nggak kenal dengan jadi lagu? Kompeten di bidangnya masing-masing begitu ya. Di bidangnya masing-masing. Gus Miftah, beliau seorang pendakwah, seorang ustadz, terbukti dengan kinerjanya dan terobosannya berdakwah di daerah-daerah yang pada waktu itu atau bahkan sampai sekarang pendakwah tuh nggak mau masuk dan nggak bisa masuk, tapi dia bisa masuk gitu. Nah kalau Gus Miftah kan dia sudah mengatakan kurang lebih tugasnya itu berkaitan dengan moderasi agama. Menurut saya tepat seorang Gus Miftah. Kalau seorang Kodari ditugaskan untuk moderasi agama, nah itu salah. Nah, jadi seorang Kodari itu tepatnya tugasnya mengurus apa? Kita kembalikan kepada Bapak Presiden dengan yang background akademisi, research gitu ya. Ya, yang jelas bahwa pasti Pak Prabowo mempertimbangkan dengan sangat baik, dengan sangat hati-hati, dan kita lihat bahwa timnya pun juga dipersiapkan dengan sangat baik, dengan sangat sistematis. Jadi kita harus membangun optimisme itu ya. Dan saya satu lagi soal Prof. Lely tadi soal sinyalemen bahwa termasuk juga Bang Hensat ya, ini kabinet instruksi Jokowi. Saya sudah jelaskan dengan Bang Hensat. Pertama, sebetulnya mudah sekali Pak Prabowo itu dijelaskan kenapa dia bawa banyak menteri-menteri dari Pak Jokowi. Pertama tadi beliau sudah mengatakan keberlanjutan. Kalau yang jadi presiden Anies Baswedan baru aneh tuh.
kalau di situ itu banyak menterinya Pak Jokowi. Lah ini Pak Prabowo yang Karena memang didukung. perubahan ya, Iya. gitu ya. Iya, iya, Dan oke, aneh oke. juga kalau misalnya Anies Baswedan terpilih, tiba-tiba ada Kodari di situ. Kalau menang Pak Anies Baswedan, Presiden Indonesia menang pada ini, yang dipanggil ke temu Presiden itu Henry Satrio. Tapi kan sedikit lagi, Mbak, sedikit Mbak Leli. Nah, saya mau menjawab begini aja soal kabinet ya. Beliau ini adalah orang yang ketemu dengan menteri-menteri itu, ya. 5 tahun dia kenal kemampuan masing-masing, ya. Dia tahu apa bidangnya masing-masing. Jadi sesederhana bahwa ya Pak Prabowo itu memilih orang yang dia kenal. Kan nggak mungkin kita memilih orang yang dia kenal. Ya, oke. Terakhir, Oke, baik. terakhir betul, Udah, terakhir udah, betul. cukup. Nggak, Nanti ini dulu, penting nanti sekali dulu. karena belum pernah diucapkan di media. Apa? Saya sudah tanya dengan Pak Prabowo langsung. Ya. Pak, yang menentukan anggota Kameranya kabinet di sini. siapa? Kameranya di sini. Oh itu kameranya Ya, ya. ya. Saya sendiri. Tidak ada Tidak ada titipan. tidak ada bisikan-bisikan Tidak ada. dari Tidak pihak-pihak ada. tertentu, Tidak ada. titipan-titipan. Iya, beliau dapat masukan tentu saja dari timnya, oke. tapi semua keputusan dari beliau. Jadi tolong jangan ada versi yang lain-lain. Itu ya udah karena benar. saya sudah nanya langsung Enggak. dengan Pak Prabowo Iya, karena memang bahwa kan ini prerogatif keputusan presiden, Mas murni Kodari. Pak Prabowo Iya. dan ini prerogatif presiden. Iya betul, itu tidak bisa dibantah. Nah, pokoknya kalau Pak Benar, Prabowo-nya nggak dibantah ngomong itu. sendiri sih sama aja itu. Gimana? Itu versinya Pak Kodari kan kita nggak bisa nanya ke Pak Prabowo. Nggak bisa Papa dikonfirmasi. juga, Bisa. tapi kan saya Nah, tidak masalahnya, mungkin ngarang bahwa orang-orang- saya nanya kepada Pak Prabowo. Nggak 17 orang itu beneran nggak kompatibel dengan paradoks Indonesia? Masa sih ada Nggak orang-orang terjawab tadi tuh, yang kompatibel nggak Pak Wi? Erlangga Hartarto, ada Dito, ada Nah, itu apa lagi tuh? PR-nya Pak Wi. Saya sih kalau Jadi, Sri coba. Mulyani oke lah, Erik oke lah. Yang Kalau lain- ini- Jangan kalau abang ini- dulu, saya dulu jawab. kalau ini oke nggak? Gini. Itu oke banget Ini tuh. oke. Jangan banget. beliau dulu yang jawab gini. Gini loh, menteri-menteri Pak Jokowi ini melaksanakan program hilirisasi, mengambil alih ya aset-aset negara yang dulu dimiliki oleh asing, privat dan seterusnya. Hilirisasi itu adalah manifestasi dari gagasan Pak Prabowo di dalam paradoks Indonesia dan di buku-buku yang lain, bagaimana kekayaan alam Indonesia itu Dikelola untuk untuk rakyat sebesar-besar Indonesia. kemampuan Makanya nih, rakyat. tadi kan Bang Kodari bilang itu ada infrastruktur panjang-panjang gitu. Apakah itu bisa menutupi kebocoran yang misalnya Pak Prabowo Subianto pernah sampaikan? Oh, Belum itu tentu. nggak nyambung. Nah, makanya maksud Itu saya, jaka sembung bawa golok Tadi itu. kan diambil contohnya kan, wah Pak Jokowi infrastrukturnya Gini, Bang begini, Henry, Bang infrastrukturnya Henry, begini, ya. infrastrukturnya begini. Pembangunan infrastruktur itu saya nih lagi ngebelain Pak dipersiapkan Prabowo nih, Pak untuk Prabowo ya. pertumbuhan ekonomi, Nanti untuk dipanggil. kegiatan ekonomi. Nanti dipanggil. Di Oh, mana-mana ulang yang tahun kan namanya Pak pembangunan Prabowo nih. infrastruktur itu merupakan syarat wajib bagi pertumbuhan ekonomi. Nggak ada pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan optimal tanpa pembangunan infrastruktur. Karena Justru menciptakan Pak lapangan Jokowi kerja ini di sini. meletakkan Iya, benar. dasar Oke. ya syarat-syarat bagi pertumbuhan ekonomi 8% yang ditargetkan oleh Pak Prabowo Subianto. Oke, Ini Pak kerjasama Wi. yang luar biasa nih. Pak Wi, Jadi begini, kompatibel saya- atau tidak saya- nih saya dengan menjawab begini. cita-citanya? Ya, silakan Pak Saya Wiyadi. menjawab begini, 17 menteri. Kalau kita lihat 17 menteri itu kan